Bab 771. Kamu sedang cari mati. Waktunya telah tiba. 10 peti mati berangkat dari keluarga Scott dan menuju pemakaman Heavenly. Octavian mengikuti di belakang. Generasi tua mengantar pemakaman generasi muda, membuatnya 10 tahun lebih tua dalam semalam. Hatinya sakit seperti ditikam pisau, dia berharap dirinya yang terbaring di atas peti mati. Reka dan Greedy Wolf juga mendengar tentang ini, yang membuat mereka sangat kesal. Greedy Wolf marah, sialan, saudara-saudaraku masih belum bisa mati dengan tenang, mengapa mereka harus dikuburkan? Reka, Greedy Wolf, siapkan mobilnya. Greedy Wolf sangat gembira, oke. 10 menit kemudian, keduanya bertemu dengan prosesi pemakaman keluarga Scott yang berjarak 2 km dari pemakaman Heavenly. Prosesi pemakaman keluarga Scott dihalangi oleh sebuah mobil dan harus berhenti. Octavian sangat marah. Para anggota generasi muda dari keluarga Scott bahkan tidak bisa damai setelah mati. Octavian berjalan ke mobil dengan krunya dan mengutuk dengan marah, minggir. Percaya atau tidak, aku akan menghukum kamu sampai generasi 9. Jendela mobil perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah Reka dan Greedy Wolf. Melihat kedua iblis ini, seluruh tubuh Octavian tanpa sadar gemetaran. Reka berkata dengan acuh tak acuh, para saudaraku masih belum tenang di sana, keluargamu tidak bisa melakukan pemakaman. Pada hari saudara-saudaraku memindahkan kuburan mereka, aku ingin menguburkan keturunan kamu di bawah saudara-saudaraku dan melayani saudara-saudaraku selamanya untuk menebus kesalahan. Kamu tidak usah berharap. Wajah marah Octavian sangat merah hingga menampakkan urat biru. Kemarin kamu mengancam pegangan keluarga Scott, jadi kami harus menyerah. Hari ini, atas dasar apa kamu memerintah keluarga Scott aku? Reka terkekeh, karena aku bisa meracuni kalian sekali, aku secara alami bisa meracuni kalian untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Kalian tidak akan bisa menghentikanku. Greedy Wolf, ayo pergi. Greedy Wolf segera melaju pergi. Raut wajah Octavian menjadi lebih buruk. Ya, jika Reka benar-benar meracuni mereka lagi, dia tidak akan bisa mencegahnya. Yang hidup tidak bisa dipengaruhi oleh yang mati. Octavian menggertakkan giginya, bawa petinya kembali. Prosesi pemakaman kembali dengan jalur yang sama. Para hadirin langsung heboh. Kedua pria di dalam mobil tadi seharusnya pelakunya. Hanya satu kalimat dari pria itu, keluarga Scott langsung sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengubur keturunan mereka. Gila, seberapa besar kekuatan pihak lain. Reka dan Greedy Wolf bergegas ke pemakaman Marco tanpa henti. Dalam perjalanan, Greedy Wolf bertanya dengan penasaran, "Kak, apakah menurut kamu Alika akan mematuhi kita dan tidak melakukan pemakaman pada Marco hari ini?" Reka menggelengkan kepalanya, "Tidak." Greedy Wolf, "Kak, kalau begitu apakah kamu punya ide bagus untuk menghalangi dia?" Reka melirik Greedy Wolf, "Dasar. Cepat katakan apa yang ada di dalam pikiranmu, jangan basa-basi lagi. Kamu seharusnya sudah memikirkannya sejak awal." Greedy Wolf tersenyum canggung, "Hehe, tidak sangka kamu bisa melihatnya. Aku mengatur latihan militer 10 km dari pemakaman Marco dan juga membawa senjata berat. Jika Alika tidak mendengarkan kita, aku akan meledakkannya." Reka, "Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk beraksi." Prosesi pemakaman Marco telah tiba di tempat pemakaman, peti akan segera dikuburkan. Musim gugur yang suram, kesedihan dan kesuraman, situasi ini sangat menyedihkan. Alika menangis dan patah hati. Marco adalah satu-satunya anggota laki-laki dari keluarga Wis, tapi sekarang telah mengalami bencana yang tragis, keluarga Wis benar-benar rapuh. Alika bersandar di peti, wajahnya menempel di papan peti, "Adikku, kamu istirahatlah dengan tenang dulu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh pria bermarga Valkyrie itu dan membiarkan dia menemanimu di sana. Oh iya. Bukankah kamu menyukai Bella dari keluarga Walton? Kakak akan menikahi kalian dalam beberapa hari." Pada saat ini,
sebuah mobil tiba-tiba mengamuk ke pemakaman, mengganggu ketertiban pemakaman. Dua pemuda turun dari mobil. Semua tamu mengerutkan kening, siapa ini? Beraninya dia mengendarai mobil ke tempat pemakaman, sangat tidak bermoral dan kasar. Bab 772. Pertemuan yang sengit. Ketika Alika melihat pengunjung itu, dia menggertakkan giginya dengan keras, "Reka, kamu bahkan berani datang." Kerumunan itu tergempar. Reka, pelaku yang membunuh Marco, dia tidak melarikan diri, tetapi bahkan berani datang ke tempat pemakaman. Apakah dia datang untuk mencari mati? Reka mengabaikan Alika, hanya berjalan ke depan peti, menepuk papan peti dan berkata, "Marco, bangunlah. Saudara-saudaraku masih belum beristirahat dengan tenang, kamu juga tidak bisa beristirahat dengan tenang." Persetan. Amarah Alika langsung meledak, kamu gila. Kamu datang tepat waktu hari ini. Aku akan mengirimmu ke bawah untuk menebus kesalahan adikku. Usai bicara, Alika mengedipkan mata pada bawahannya. Bawahannya segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Reka. "Nona Wis, apakah kamu ingin menghancurkannya dan menyiksanya sedikit demi sedikit atau langsung membunuhnya?" "Alika, langsung bunuh saja, jangan biarkan adikku menunggu lama di sana." "Baik." Anak buahnya segera menarik kunci pengaman pistol. "Tunggu." Greedy Wolf meraung dan melangkah maju, "Hahaha, hanya satu pistol saja bisa membuatmu begitu sombong. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan kalian semua menjadi sampah dengan satu tembakan." Semua orang tertawa, apa ada yang salah dengan orang ini? Bisakah dia memobilisasi senjata berat? Dia menganggap dirinya seorang jenderal. Melihat ejekan semua orang, Greedy Wolf tidak senang dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. "Lepaskan satu tembakan pada pukul 8 dengan jarak 8 kilometer." Bukannya takut, kerumunan itu malah tertawa lebih keras. Dan detik berikutnya, semua orang tidak bisa tertawa lagi. Di kejauhan, terdengar ledakan keras, seolah-olah akan merobek gendang telinga semua orang. Kemudian, sebuah peluru terbang lurus ke sini dan meledak 2 kilometer di depan mereka. Ledakan. Asap besar mengembang, menutupi langit dan matahari, api tebal menghubungkan langit dan bumi, bahkan di lokasi pemakaman 2 kilometer jauhnya juga terpengaruh. Tanah bergetar liar dan retak, peti Marco berguling dan jatuh ke tanah di bawah getaran keras. Ark, ark. Semua orang tercengang, mematung dan terkaget. Bola meriam. Benar-benar bola meriam. Baru saja, mereka hampir hancur berkeping-keping. Pria ini benar-benar bisa memobilisasi senjata berat. Di masa sekarang ini, takutnya hanya jenderal yang memiliki hak istimewa ini. Dia adalah jenderal. Tapi, sebagai seorang jenderal yang bermartabat, dia hanya bisa dianggap sebagai pengikut kecil Reka. Ya Tuhan, orang yang telah diprovokasi keluarga Wis adalah seorang yang begitu misteri. Tangan pengawal yang mengancam Reka dengan pistol tadi gemetaran dan pistolnya jatuh ke tanah. Kemudian, dia kembali sadar melarikan diri. Pistol diarahkan ke jenderal, ingin menyiksanya perlahan-lahan. Tugas yang paling mendesak adalah melarikan diri dan mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Alika juga tercengang, wajahnya pucat dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Reka. Bukankah saudara sampah Bella itu juga sampah? Mengapa pria ini memiliki kemampuan yang begitu hebat? Kali ini, keluarga Wis dalam masalah. Peti Marco tidak bisa dikubur. Reka meninju tutup peti mencicit dan terbang keluar. Tubuh Marco tergeletak dan bau darah serta ketengikan menyelimuti para hadirin. Reka, Marco akan menikmati sinar matahari selama 6 hari di sini untuk menebus kesalahan Alika. Setelah 6 hari, dia akan dimakamkan bersama saudara-saudaraku dan akan melayani saudara-saudaraku selamanya. Alika, setelah 6 hari, kamu harus membawa peti dan memindahkan kuburan untuk saudara-saudaraku, kemudian meminta maaf pada mereka semua. Alika tidak berani mengatakan tidak pada saat ini. Sekarang suara pistol yang diledakkan masih bergema di benaknya.
Bab 773. Ini adalah kebenarannya. Reka melirik kerumunan, keterkejutan, ketakutan dan kemarahan tampak di mata semua orang. Mereka marah karena Reka keterlaluan. Tampaknya mereka tidak tahu mengapa Reka menargetkan keluarga Wis. Dia mencibir, 5 tahun yang lalu, Alika bersama dengan keluarga Kyle, keluarga Andres dan keluarga Scott, membunuh tunangannya, Bella dan bahkan memalsukan surat wasiat untuk keluarga Walton. Dia membunuh saudara-saudaraku dan mengungsi selama 5 tahun. Aku hanya ingin mereka menebus kesalahannya dan memberikan peti kepada saudara-saudaraku. Apakah ini keterlaluan? Semua orang terkejut, ternyata Alika yang memprovokasi orang lain terlebih dahulu. Membunuh tunangannya, menggelapkan harta keluarganya dan menghancurkan keluarganya. Bertanggung jawab atas kelakuannya, ini tidak keterlaluan. Reka tidak pergi ke pemakaman Kenzo. Dia hanya menelepon mereka dan memberitahu mereka bahwa Kenzo tidak diizinkan untuk dikuburkan. Ayah Kenzo, Bram, tentu saja awalnya tidak setuju. Tetapi setelah mendengar bahwa Reka hampir meledakkan bom di pemakaman Marco dengan bola meriam, dia menjadi lebih jujur. Tidak berani mengambil kesempatan sedikit pun. Masalah pemakaman Marco dengan cepat menyebar keluar. Sekarang semua orang tahu, Alika, pengusaha wanita terkenal, bintang yang sedang naik daun di pusat perbelanjaan, sebenarnya adalah wanita jalang yang licik. Dia membunuh tunangannya, menggelapkan harta keluarganya dan dia menginjak nyawa tunangannya untuk mencapai level ini. Tidak hanya begitu, dia juga membuat keluarga tunangannya menjadi miskin dan tidak punya tempat tinggal. Tetap sungguh kejam. Untuk sementara waktu, nama Alika menjadi tikus yang menyeberang jalan. Semua orang berteriak dan ingin memukulinya. Alika segera mengumpul 3 kepala keluarga besar lainnya. 4 keluarga besar telah kehilangan kerabat mereka dan secara emosional merasa sangat terpukul. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Yang paling menyedihkan di antara mereka adalah Alika. Dia tidak hanya kehilangan adiknya, tetapi dia juga menjadi sasaran netizen untuk mengkritiknya. Sekarang semua orang di Midgard memboikot bisnisnya dan tidak lagi membeli produknya. Bisnis atas namanya dipertaruhkan. Di tengah kesedihan, pengurus rumah bergegas masuk. Alika bertanya dengan tidak sabar, bagaimana penyelidikannya? Apakah bajingan Reka itu benar-benar seorang jenderal? Bisakah dia memobilisasi senjata berat? Pengurus rumah berkata, petunjuk yang telah aku selidiki menunjukkan bahwa bom meriam itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan Reka. Pada saat ini, Korps Midgard melakukan latihan militer di sini dan tahun ini tidak terkecuali. Kali ini, mungkin hanya kebetulan. Reka berpura-pura kuat dan berkuasa. Tidak akan menyerah begitu saja jika tidak ada yang benar-benar sangat mengejutkan. 4 kepala keluarga besar yang baru saja sangat terpuruk kini bangkit dengan penuh semangat dan bertepuk tangan. Nah, persetan. Sudah kuduga, bagaimana dia bisa begitu cakap. Biarkan jenderal menjadi sahabatnya. Bahkan film pun tidak berani bertindak seperti itu. 4 keluarga besar kini dipermainkan oleh orang asing tidak jelas ini. Konyol, sungguh konyol. Balas dendam. Aku ingin membalas dendam untuk putraku. Alika menghilangkan antusiasme kerumunan dan berkata, dendam kita pasti harus dibalaskan. Tapi, apakah kalian sudah menemukan cara untuk membalasnya? 2 bawahan Reka sama-sama berani dan pandai bertarung. Mereka menghancurkan 8 transporter dan 4 Dewa Montblanc dalam 10 detik. Bawahannya saja sangat hebat, mungkin Reka akan lebih hebat bertarung. Energi kita terkonsentrasi di dunia bisnis dan tidak banyak koneksi di lingkup seniman bela diri. Kerumunan segera terdiam. Benar, yang paling mampu bertarung di antara 4 keluarga besar mereka adalah 8 transporter dan 4 Dewa Montblanc. Tapi sekarang, mereka semua dikalahkan oleh lawan. Bagaimana mereka bisa membalas dendam ini? Bab 774. Rencana balas dendam. Alika berkata, semuanya jangan berkecil hati, kami bukan saingan, boleh minta bantuan. Bram,
Dengar-dengar kamu punya hubungan kekerabatan dengan Grandmaster pertama Clarity Raja Snaki dari Barat Laut. Bram, kepala keluarga Andres, menganggukkan kepala. Iya, ada hubungan kekerabatan, tetapi... Alika, tidak ada tetapi. Cari cara untuk membuat kesepakatan dengan Raja Snaki dari Barat Laut. Bram menggertakkan gigi dan menyetujui. Alika berkata, Octavian, cari cara untuk menghubungi Master Valkyrie di Provinsi Omada yang sedang populer. Ekspresi wajah Octavian terlihat malu. Master Valkyrie sangat misterius, aku tidak bisa hubungi beliau. Alika, aku memperkenalkan seseorang kepadamu, dia dapat bantu kamu menghubungi Master Valkyrie. Siapa? Octavian bertanya dengan penasaran. Alika, beberapa waktu yang lalu, seorang pria tua misterius datang mencariku. Kalau dirinya adalah Tuan Apex, dia adalah musuh Reka juga, bisa bantu kita menyerang Reka. Dulu Tuan Apex berada di Provinsi Omada, bisa bicara dengan pimpinan underground Serat Provinsi Omada. Serat dan Hakim, mereka kenal dengan Master Valkyrie. Octavian berkata, benarkah? Baik sekali. Alika melihat ke arah Nyonya keluarga Kyle. Ibu Rikat, Nyonya Kyle, dengar-dengar kamu memiliki hubungan dekat dengan pimpinan. Mohon kamu segera hubungi bos besar Gunung Toronto, agar memimpin bandit gunung untuk mengepung dan menyerang mereka. Nyonya Kyle menarik nafas dalam. Baik. Reka membunuh 4 Dewa Mont Blanc di Gunung Toronto, aku percaya bos besar pasti akan membantu. Octavian bertanya, Nona Alika, kita semua memiliki tugas masing-masing, kamu tidak boleh santai. Alika berkata dengan nada tinggi, Reka brengsek, dia merusak reputasiku. Aku sekarang harus memperbaiki reputasiku yang rusak, jika tidak semua perusahaanku akan hancur. Alika mengeluarkan ponsel, kemudian menelpon, Amelia. Amelia, bantu aku melakukan sesuatu, setelah selesai aku akan memberimu 200 juta. Terdengar sebuah suara yang centil dan menawan, Deal. Ketika semua orang sedang melecehkan Alika adalah seorang wanita jalang, membunuh tunangannya dan merampas semua hartanya. Alika melakukan klarifikasi. Alika mengatakan bahwa, pada saat itu tunangannya memiliki gaya hidup yang sangat kacau, dan memiliki wanita simpanan di luar sana. Karena suami wanita simpanan mengetahui hal tersebut, sehingga suami wanita simpanan membunuh tunangannya. Di ambang sekarat, Wolfey merasa bersalah kepada Alika, sehingga memberikan semua warisannya kepada Alika. Dengan kata lain, kematian Wolfey sama sekali tidak ada hubungannya, karena Alika adalah korban juga. Kemudian, Amelia mengadakan konferensi, mengakui, fakta, dirinya adalah wanita simpanan Wolfey. Membuktikan apa yang dikatakan oleh Alike itu benar. Amelia mengatakan bahwa dirinya dipaksa oleh Wolfey, sehingga dirinya setuju menjadi wanita simpanannya. Jika tidak, Wolfey akan menggunakan semua relasi militer, mengirim Amelia ke pengadilan militer. Ternyata, cara ini sangat efektif, suara-suara yang melecehkan Alika perlahan-lahan berkurang. Masalah ini menjadi rumit dan membingungkan. Semua orang sedang berdiskusi, apakah ini adalah kebenarannya. Mereka sedang mempersiapkan upacara perpindahan kuburan Wolfey. Greedy Wolf berjalan masuk ke dalam, berkata, kakak, gawat. Sambil berkata, Greedy menunjukkan berita kepada Reka mengenai tuduhan Alika yang salah, bahwa Wolfey punya kekasih. Dia cari mati. Begitu selesai melihat berita tersebut, tatapan mata Reka menjadi ganas. Jika pukul sekali masih tidak bertobat, maka kita harus pukul beberapa kali lagi. Ngomong-ngomong, siapa itu Amelia? Greedy berkata, sosialita yang bergaul di pergaulan kelas menengah ke atas. Dengan kata lain, seorang pelacur berkelas atas, mainan orang kaya. Dengar-dengar 10 orang terkaya di Midgard pernah menikmati pelayanannya. Reka, wanita yang seperti ini, apakah pantas menempatkan namanya dengan kakakku? Ayo, kita memberi pelajaran kepadanya. Bab 775. Pesta Haiti. Greedy merasa sedikit ragu, kakak, wanita ini tidak ada tempat tinggal tetap, biasanya menginap di rumah orang kaya.
Sangat sulit untuk mencari dia. Akan tetapi tidak apa-apa, besok dia akan pergi ke pesta Haiti, jadi kita harus pergi ke sana juga dan pasti akan menemukan dia, menyuruh dia mengembalikan membersihkan nama Wolfe. Recha bertanya dengan penasaran, pesta Haiti, di Clarity? Greedy menganggukkan kepala, iya, sebenarnya tuan rumah pesta kali ini adalah muridku, termasuk muridmu juga. Recha berkata, baik, kamu menyapa muridmu dulu, besok kita menjadi tuan rumah pesta Haiti. Siap keesokan pagi, Recha dan Greedy tiba di gerbang masuk pesta Haiti. Pesta Haiti diadakan di sebuah kapal pesiar super mewah. Karena ini pesta pertama di Clarity, bahkan pesta belum mulai, gerbang masuk sudah dipenuhi orang, sangat ramai sekali. Mereka yang bisa masuk ke dalam adalah sosok yang terkenal di dunia bisnis dan fashion, terutama artis papan atas juga sangat banyak. Jika bisa masuk ke dalam untuk mencari modal awal dan investor, mereka akan melompat dari garis kedua dan ketiga ke garis pertama. Artis-artis tersebut berdandan cantik dan menawan, mereka menjadi pemandangan cantik di pesta Haiti. Greedy berkata, kakak, mata-mata aku memberitahuku bahwa Amelia sudah masuk ke dalam. Ayo kita masuk ke dalam, Recha menganggukkan kepala, iya, ayo. Begitu melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba Reka melihat sebuah bayangan yang sangat familiar. Tokia dan Miranda, dan kru film, Recha mengernyit, kenapa mereka berdua ada di sini? Mereka sedang syuting di sini. Setelah meragu sejenak, Reka tidak menyapa mereka. Para tamu-tamu yang di dalam sini adalah orang kaya, mungkin ada anggota Four Big Family. Apabila anggota Four Big Family mengetahui hubungan dirinya dan Tokia begitu dekat, mereka pasti akan mengincar Tokia mereka. Tokia dan Miranda seperti orang tua yang baru masuk ke pesta, mereka seperti sedang merasa penasaran terhadap semua orang yang di dalam, ekspresi wajah terlihat tercengang. Tokia berkata, Tuan Mantis yang merekomendasi kita datang ke sini untuk syuting, dia tidak tipu kita, tempat ini sangat megah sekali. Miranda menganggukkan kepala, baik, aku merasa kita asal syuting di sini, kemudian mempromosikan diri kita, itu pasti akan meningkatkan kelas kita. Tokia berkata, ayo, jangan santai, segera syuting. Ngomong-ngomong, sebaiknya kita harus ambil banyak foto para artis. Kru film yang dibawa Tokia bersiap-siap melakukan syuting. Ketika Reka hendak berjalan masuk ke dalam pesta Haiti, tiba-tiba dia melihat seorang pria gendut mesum berjalan ke samping Tokia, kemudian berhenti, menjulurkan tangannya ke arah Tokia. Reka menghentikan langkah kaki. Gadis cantik yang seperti Tokia, tidak mungkin tidak digodain pria lain. Pria gendut menepuk bahu Tokia, selamat pagi Nona Tokia. Tokia merasa sangat sensitif terhadap gerakan menepuk bahu, tetapi dia tetap menjawab dengan sopan, selamat pagi Tuan Mantis. Terima kasih kamu telah merekomendasi kami untuk syuting di sini, pesta ini sangat cocok untuk video iklan kami. Pria gendut ini adalah Mantis yang merekomendasi Tokia datang ke sini untuk syuting. Mantis tertawa terbahak-bahak, ini baru pemandangan di luar saja. Sebenarnya, pemandangan yang di dalam lebih mewah 100 bahkan 1000 kali dibandingkan sini. Nona Mashita, dengan tulus aku mengundang kamu dan Nona Ker ikut aku untuk syuting ke dalam. Tokia merasa ragu. Sebenarnya dia benar-benar ingin syuting di dalam, akan tetapi, melihat ekspresi wajah mesum Mantis, Tokia mengetahui bahwa Mantis mengundang dia masuk ke dalam pasti tidak punya niat baik. Pada akhirnya Tokia menolaknya. Tidak perlu Tuan Mantis, terima kasih atas niat baikmu, kami cukup syuting di luar saja. Mantis mengernyit, ekspresi wajah terlihat tidak senang, kenapa? Apakah Nona Mashita tidak ingin menunjukkan rasa hormat padaku? Ayo, masuk ke dalam bersamaku, aku berjanji kamu pasti tidak akan menyesal. Sambil berkata, Mantis menarik tangan Tokia.